Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku The Revolution Ibis Orbium Coelestium karya Copernicus. Episode 2, Arsitektur Ilmiah The Revolution Ibis Orbium Coelestium. Bangunan kosmologis, konstruksi matematis, dan rekonstruksi alam semesta menurut Nicolaus Copernicus. Pendahuluan episode, menelusuri jantung mekanika kosmos Copernicus. Pada episode ini, kita tidak hanya memaparkan isi The Revolution Ibis, tetapi membawa kita masuk ke dalam mesin matematis Copernicus. Ini adalah bagian yang sering dilewati orang, padahal justru disinilah letak revolusi paling sunyi, bukan pada pernyataan, bumi mengelilingi matahari, melainkan pada cara Copernicus membangun ulang tata semesta dengan geometri bola, lingkaran difference, episiklik terbatas, dan transformasi koordinat. Kita akan diajak melihat gambaran besar. Bagaimana sebuah buku astronomi dapat berdiri seperti sebuah katedral matematika, tersusun dari 6 ruang yang saling menyangga. Di episode ini kita akan memperkaya rincian struktur 6 kitab, konteks tiap kitab, perbandingan dengan sistem Ptolemeus, ilustrasi verbal tentang diagram Copernicus, logika matematis di balik orbit planet, hingga keterbatasan struktural yang baru disempurnakan ilmuwan setelahnya. Mari kita mulai dari kerangkanya. Struktur 6 kitab, pilar-pilar katedral kosmos Copernicus. The Revolution Ibis bukan ditulis sebagai esai tunggal, melainkan sebagai karya arsitektur pengetahuan. 6 kitabnya ibarat 6 lapis kubah yang makin lama makin teknis. Untuk memperkaya pemahaman, mari kita bayangkan konsepnya sebagai bangunan. Kitab pertama, Fondasi Filosofis dan Deklarasi Perubahan Pusat Alam Semesta. Kitab kedua, Alat Kerja Matematis, seperti ruang peralatan. Kitab ketiga, Sistem Orbit Bumi Matahari, Pusat Kekuatan Heliosentrisme. Kitab keempat, Unit Satelit, yaitu bulan. Kitab kelima dan keenam, 5 planet lain sebagai struktur pendukung yang membuktikan kelayakan model baru. Sekarang kita telusuri satu persatu dengan kandungan lebih lengkap. Kitab pertama, Definisi Kosmos Baru dan 6 Dalil Dasar Heliosentrisme. Kitab pertama bukan sekadar pendahuluan. Ia adalah pernyataan tegas bahwa seluruh kosmos yang kita kenal harus dibaca ulang. Mari kita perinci 6 dalil heliosentrisme yang Copernicus kemukakan. 1. Tidak ada satupun pusat tunggal di alam semesta. Ia menolak gagasan Aristoteles tentang pusat mutlak. Bagi Copernicus, pusat adalah konsep relatif dalam sistem geometri, bukan entitas kosmis. 2. Pusat bumi bukan pusat alam semesta, tetapi pusat massa dan unsur berat. Bumi hanya pusat gravitasi lokal, bukan pusat kosmos. 3. Matahari adalah pusat planet-planet. Ini adalah dalil paling fundamental, yang mengubah seluruh dinamika. 4. Pergerakan langit tampak dari bumi disebabkan oleh rotasi bumi sendiri. 5. Pergerakan tahunan matahari disebabkan oleh gerak revolusi bumi, bukan gerak matahari. 6. Gerak retrograd planet-planet bukan fenomena planet itu sendiri, melainkan hasil perspektif dari 2 planet yang sama-sama bergerak. Kitab ini juga menyisipkan kritik halus terhadap Ptolemeus. Copernicus berkata bahwa sistem lama terlalu banyak penyesuaian buatan, sehingga kehilangan harmoni. Kita dapat membayangkan seorang matematikus yang menghapus puluhan garis tambahan di papan tulis dan menggantinya dengan satu garis lengkung yang jauh lebih bersih. Kitab kedua, Geometri Bola sebagai Alat Kerja Kosmologi. Kitab kedua adalah Ruang Matematis Murni. Di sini Copernicus menjelaskan hubungan antara ekliptika dan ekuator langit, titik balik matahari dan titik equinox, cara menghitung deklinasi, perbedaan antara apoge dan perige, perhitungan ketinggian benda langit di atas cakrawala, serta tabel sinus dan tangan bola. Untuk memperkaya pemahaman, kita akan memberi proyeksi mental. Bayangkan sebuah bola kaca besar dengan garis ekuator mengelilinginya. Lalu sebuah cincin miring sekitar 23 derajat, itulah ekliptika. Di buku Copernicus,
Kedua lingkaran ini adalah panggung utama tempat semua pergerakan dirumuskan. Kitab kedua membekali pembaca dengan semua alat untuk memahami perhitungan di kitab-kitab selanjutnya. Kitab ketiga, Orbit Bumi dan Pembuktian Matematis Pergerakan Tahunan. Inilah bagian di mana Kopernikus menempatkan bumi pada lintasan revolusi mengelilingi matahari. Untuk memperkaya isi, mari kita uraikan komponen penting yang Kopernikus hitung. Panjang tahun tropis. Kopernikus menghitung ulang durasi tahun tropis dan membandingkannya dengan tabel Ptolemeus. Hasilnya, sistem heliosentris lebih konsisten dalam menjelaskan pergeseran titik ekuinoks. Kemiringan sumbu bumi. Ia mengukur sudut kemiringan sekitar 23 derajat, yang menjelaskan musim, panjang siang malam, variasi ketinggian matahari. Konsep pusat deferens. Meskipun menggunakan lingkaran, Kopernikus mengatur ulang pusat deferens agar tidak memerlukan ekuan, alat matematis yang dianggap tidak elegan. Proyeksi verbal. Kita dapat membayangkan bumi sebagai titik kecil yang bergerak pada lingkaran besar mengelilingi matahari, sementara garis yang ditarik dari bumi ke matahari berubah arah secara konstan, memberi ilusi matahari bergerak. Kitab ini adalah tempat pertama di mana struktur heliosentrismenya benar-benar menunjukkan keunggulan matematis. Kitab keempat, Bulan dan Dinamika Satelit Tunggal Bumi. Bulan menempati posisi unik dalam sistem Kopernikus. Dengan catatan bahwa bulan harus pada kondisi mengelilingi bumi, tetapi ikut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Ini menimbulkan dua lapis gerak yang sangat rumit. Untuk memperkaya kita, mari kita paparkan. Akuisio Lunae. Kopernikus menghitung perbedaan kecepatan gerak bulan ketika dekat atau jauh dari bumi. Perubahan ukuran tampak bulat. Ia menjelaskan mengapa bulan kadang terlihat besar, kadang kecil. Hubungan tiga benda. Gerak bulan menjadi bukti bahwa langit tidak bekerja dengan satu pusat saja. Kita dapat membayangkan tiga tali yang menghubungkan matahari, bumi, dan bulan, masing-masing menarik objek satu sama lain. Kitab kelima dan keenam, Orbit 5 Planet dan Penyederhanaan Retrogradasi. Disinilah keseluruhan sistem diuji. Kopernikus merinci 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Penyederhanaan fenomena retrograd. Dalam sistem geosentris, retrograd dijelaskan dengan episiklus. Dalam sistem Kopernikus, retrograd adalah efek perspektif. Tambahan penting untuk memberi gambaran kepada kita. Bayangkan kawan sedang berada di jalan raya, mengendarai mobil. Ketika kita menyalip mobil lain, mobil itu tampak bergerak mundur. Itulah retrogradasi Mars dari perspektif bumi. Perubahan kecerlangan planet. Kopernikus menjelaskan, Mars terlihat paling terang ketika bumi berada di antara Mars dan matahari. Jupiter dan Saturnus tampak lebih terang saat oposisi. Venus dan Merkurius memiliki fase seperti bulan. Penjelasan ini jauh lebih mudah dipahami dalam sistem heliosentris. Tabel astronomi baru. Kopernikus menyusun tabel prediksi yang lebih stabil, meski masih tidak setajam astronom Arab Persia. Metode matematis yang lebih kaya, Perantitusi dan jejak Ibn al-Satir. Revisi episode ini akan memperjelas bagian penting yang sering tidak dibahas. Perantitusi, gerakan linier dari dua lingkaran, digunakan Kopernikus untuk memperbaiki gerak planet. Model Ibn al-Satir sangat mirip dengan model bulan Kopernikus. Trigonometri bola digunakan untuk menghitung elongasi planet. Kita akan mendapatkan gambaran bahwa Kopernikus bukan berdiri sendirian, tetapi berdiri di atas tradisi besar matematika timur. Keterbatasan dan celah model Kopernikus. Untuk sikap akademik yang jujur, kita perlu menjelaskan kekurangan model ini. 1. Orbit harusnya elips, bukan lingkaran. 2. Kecepatan planet tidak konstan. 3. Tidak ada konsep gravitasi universal. 4. Matahari berada di salah satu titik elips, bukan titik pusat. Namun keterbatasan ini justru memicu Kepler untuk menemukan elips, Galileo untuk mengobservasi fase Venus, Newton untuk merumuskan gravitasi. The Revolution Ibis adalah awal, bukan akhir. Penutup episode 2. Dalam bagian yang lebih kaya ini, kita telah memberikan gambaran kosmografis yang jelas kepada kita, proyeksi visual untuk membantu memahami diagram, uraian rinci setiap kitab,
penjelasan matematis yang lebih lengkap, konteks historis dan epistemologis, serta hubungan Kopernikus dengan tradisi astronomi sebelumnya. Episode selanjutnya, episode 3, akan menjadi pembahasan paling reflektif, politis, dan humanis. Bagaimana buku ini diterima, dikritik, ditolak, dan akhirnya menjadi dasar bagi revolusi ilmiah besar di Eropa.